Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anita Mayasari dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 5. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pada mata pelajaran fisika, yakni pada bab termodinamika. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum ini secara online, jadi melalui sebuah situs web. Jadi nanti teman-teman di rumah nanti bisa melakukan juga praktikum ini yang benar-benar mudah banget dilakukan karena dilakukan secara online. Kita tidak membutuhkan banyak alat, jadi kita cuma membutuhkan, kalau teman-teman punya laptop bisa menggunakan laptop atau menggunakan HP dan juga barang-barang elektronik yang lain. Tapi yang paling mudah teman-teman bisa saya sarankan menggunakan laptop. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kalau teman-teman ingin melakukan praktikum ini juga, jadi teman-teman bisa cek pada link deskripsi ini. Akan saya lampirkan sebuah link, yaitu link file gimana cara kita melakukan praktikum ini dan link web yang akan kita akses untuk melakukan praktikum online ini. Nah, jadi untuk filenya, link kayak tata caranya dan juga data-datanya nanti adalah filenya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini tata caranya, dan di sini pada yang ini tertera kegiatan-kegiatan. Jadi nanti kita akan melakukan 3 kali kegiatan, dan dalam masing-masing kegiatan kita akan melakukan 5 kali percobaan. Jadi ini yang kegiatan pertama. Kegiatan pertama ini nantinya suhu dan partikelnya itu tetap, yang berbeda adalah panjangnya. Nah, jadi pada kegiatan pertama ini disebut dengan isotermal. Yang kedua, ini panjangnya ini kan tetap dan suhunya yang berubah, jadi ini disebut dengan isobarik. Dan yang ketiga ini tekanannya tetap, partikelnya tetap, dan yang berbeda adalah suhunya. Jadi suhunya ini adalah suhunya kita yang berbeda, jadi ini disebut dengan isokorik. Nah, sebelum lanjut ke praktikum kali ini, jadi alangkah lebih baik ketika kita mengetahui apa sih tujuan dari yang akan kita lakukan. Jadi ada beberapa tujuan yang dari kegiatan yang akan kita lakukan nanti pada praktikum ini, yaitu yang pertama adalah dapat menjelaskan proses-proses termodinamika dengan tepat. Proses-proses tersebut nih ya, antara lain kayak proses isotermal yang kegiatan satu tadi, yang kedua adalah proses isobarik dan isokorik. Dan untuk yang tujuan kedua adalah dapat memformulasikan hubungan antara tekanan, suhu, dan volume gas pada sebuah ruang tertutup dengan tepat. Yang ketiga adalah dapat menggambarkan grafik hubungan pada proses isotermal, isobarik, dan isokorik dengan tepat. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah siswa dapat menganalisis grafik hubungan pada proses isotermal, isobarik, dan isokorik dengan tepat. Nah, jadi kita langsung saja ke video gimana tata cara kita melakukan praktikum online ini. Jadi yang pertama ini kita perlu membuka, ini saya menggunakan Chrome, lalu pada Chrome ini kita ketikkan yaitu pet gas properties seperti ini, lalu kita cari. Nah, ini kan ada 3 pilihan, kita pilih yang ketiga ini. Jadi teman-teman langsung samakan aja yang linknya seperti ini, deskripsinya seperti ini. Kalau sudah temu, nanti kita pencet. Siapkan catatan untuk nantinya mencatat data-data yang kita dapatkan dari praktikum ini, atau teman-teman bisa mendownload dan lalu mengeprint
suhunya semuanya 5 kali percobaan tetap 300, partikelnya tetap 200, dan yang berbeda adalah panjangnya. Yang pertama sebelumnya kita harus mengenali alat-alat pengukuran yang ada di sini. Yang pertama ada pressure atau tekanan, yang kedua ada ini temperaturnya, suhunya, ini temperaturnya, dan untuk menggantinya di sini. Lalu ini ada kotaknya, ini ruangnya, lalu di sini ada pompanya, di sini ada partikel yang nantinya kita bisa mengubah partikelnya. Di sini white, jangan lupa kita selalu memencetnya agar kita mengetahui berapa panjangnya, karena kalau tidak kita nyalakan, nah tidak terlihat. Jadi di sini berapa panjangnya, kita nyalakan. Lalu ini kita pindah di noting. Nanti sewaktu-waktu kita juga harus memindahnya noting ini ke pressure. Jadi kondisional aja. Kita langsung yang pertama, yaitu partikelnya 200. Kita pindah, kita pencet sampai ke angka 200. Kita rubah suhunya ke 300. Nah, ini sudah 300. Jadi ini sudah 300, kita tidak perlu merubahnya. Sekarang kita merubah panjangnya menjadi 5 nanometer. Jadi kita rubah ke 5 nanometer. Seperti ini sudah 5 nanometer. Lalu kita lihat di sini pressure. Pressure-nya kita mendapatkan angka yang biasanya sering muncul yang kita akan tulis. Ini angka yang paling sering muncul adalah 46,6. Kita tulis 46,6. Lalu yang kedua, suhunya tetap sama, partikel sama. Yang kita ubah adalah panjangnya. Yang kedua adalah 6 nanometer. Kita ubah ke angka 6 nanometer. Sudah ke angka 6 nanometer, dan kita lihat angka yang paling sering muncul pada pressure ini. Jadi angka yang paling sering muncul adalah 39,2. Jadi kita tulis ini 39,2 atmosfer. Yang ketiga, ini panjangnya berubah menjadi 7. Kita rubah ke 7. Udah. Lalu kita lihat lagi pressure-nya berapa yang sering muncul. Di sini tertera 33,4. Ya. Jadi kita tulis yang sering muncul adalah 33,4. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, panjangnya kita rubah lagi ke angka 8. Lihat lagi pressure-nya di sini tertera berapa. Pressure-nya yang paling sering muncul adalah 29,3. Kita tulis 29,3. Dan yang terakhir adalah kita rubah ke 9 nanometer panjangnya. Ya udah, kita lihat lagi pressure-nya berapa. Jadi pressure yang sering muncul adalah 26 pas. Betul banget, 26 pas. Nah, itu tadi percobaan kita pada kegiatan yang pertama. Kita lanjutkan ke kegiatan yang kedua. Nah, jadi untuk melanjutkan kegiatan yang kedua, kita perlu merefreshnya terlebih dahulu. Seperti ini, kita pencet yang ini. Lalu kita lanjutkan lagi, yaitu panjangnya yang nantinya akan sama, partikelnya sama, suhunya yang nanti akan berubah-ubah. Jadi ini kita rubah dulu partikelnya, yaitu 100. Ini udah 100, panjangnya kita ke 5 nanometer. Seperti ini. Lalu suhunya di angka 300. Ini sudah 300. Jadi kita tinggal melihat berapa pressure-nya. Pressure yang sering muncul di sini tertera 23,4. Ya. Kita tulis 23,4.
Lalu yang kedua kita naikkan lagi suhunya di 350. Kita naikkan pelan-pelan. Jadi ketika kita mengubah suhunya ini kita benar-benar harus telaten karena memang agak ribet. Suhunya bisa naik turun gitu. Jadi lebih baik kita ambil yang pelan aja, tapi pasti gitu. Udah. Ini kelebihan satu, jadi kita turunkan sedikit pelan. Iya. Udah. Lagi guys, kita naikkan sedikit. Benar-benar harus telaten ya ini. Ininya emang agak ribet sih, tapi nggak apa-apa, kita harus selalu telaten. Udah, ini bergerak stabil, udah agak stabil geraknya. Ya, pas. Ini 350 Kelvin, lalu panjangnya 5 nanometer dan presurnya di sini tertera. Yang paling sering muncul adalah 27,2. Kita tulis 27,2. Yang selanjutnya kita rubah lagi, yaitu suhunya di 400 guys. Mohon maaf. Pelan lagi ya guys, jadi biar cepat selesai, jadi kita pelan aja, yang penting telaten gitu. Ini kita tunggu dia jalannya udah agak stabil. Kalau kekencangan kita turun lagi 400. Wah, pas lagi ini guys. Mohon maaf guys, bersin. Nah di sini tertera yaitu angka yang paling sering muncul yaitu 31,1. Yang selanjutnya kita naikkan lagi suhunya menjadi 450. Naiknya ini masih panjang, jadi agak cepat. Nanti kalau udah deket kita pelan lagi. Itu tips dari saya ya guys. Ini kelebihan, jadi kita turunin pelan aja, soalnya nggak banyak kelebihannya. Pas. Apa tulis? Kita turunin bentar. Nah ini guys 450. Ini kita lihat pressure yang sering muncul 35. Iya paling sering muncul 35. Kita tulis 35. Dan yang terakhir yaitu di angka 500 Kelvin. Kita naikkan lagi ya guys. Kita naikkan lagi. Kita tunggu 8 di angka 9 kita turunkan. Ya, satu guys. mendapatkan yang paling sering muncul adalah 38,9. Ya, benar, 38,9. Lalu ini kita lanjutkan pada kegiatan yang ketiga, yaitu yang termasuk isohorik. Jangan lupa kita refresh dulu ini.
tips dari saya cara merubahnya biar ini bisa 15,6. Pertama kita tambahkan partikelnya yaitu 200 seperti ini, lalu ini panjangnya kita fullkan sampai mentok gitu. Untungnya di angka 15, suhunya 13, dan presurnya ini kita pencet. Nah, ini kita sudah mendapatkan angka 15,6. Dan ini kenapa kalau kita memencet yang presur V, karena ini tujuannya untuk mengunci angka ini, jadi biar nggak berubah-ubah gitu guys. Lalu ini sekarang kita ubah pada suhunya. Jadi yang pertama ini, karena di sini pada bagian tabelnya ini adalah 250 Kelvin yang pertama, karena nanti yang paling terakhir perubahan kelima adalah 1000 derajat. Untuk di website ini, ketika kita mengubahnya suhunya menjadi 50 derajat Kelvin, dan nanti kan ininya tidak bisa di 15,6, jadi lebih baik yang pertama ini kita menggunakan suhu di sini tertera 250, kita yang pertama pakai 300 saja. Jadi di sini kita pakai 300, presurnya 15,6, dan kita mendapatkan panjangnya 15,00. sama dengan 15. Lalu kita turun lagi. Yang kedua yaitu presurnya tetap di ini, partikelnya ini, dan yang kita ubah adalah suhunya. Yang kedua suhunya kita pakai 250, dan kita lihat berapakah panjang yang didapatkan. Turun dong. Pressure gonna be constant, volume will be too low. Siap. Ini kita bentar guys, ini kita ubah lagi pressurnya. Tetapkan lagi pressurnya, udah 15,6. lalu ini kita turunkan. Yang kedua adalah 250, jadi kita harus menurunkan. Kita pelanin lagi. Ini sudah pelan, kita tunggu sampai di angka 250 derajat Kelvin. Kita tunggu dulu. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Pas. Kurang satu guys ternyata. Kita naikin lagi perlahan, terus telaten. Tunggu. Alhamdulillah, ini udah 250 derajat Kelvin. Ini kita mendapatkan nilainya 12,5 nanometer. Yang selanjutnya yaitu suhunya di angka 200. Kita turunkan lagi perlahan. Kita turun dulu, perlahan dulu. Gak apa-apa guys, ini kita ambil yang pelan, karena kalau kita terlalu naik turun nanti bakalan susah kita ngendaliin si temperaturnya ini, karena dia tuh berubahnya bisa dibilang agak aneh. Nah ini udah mendekati, pelanin lagi. 2, 1, 200. Terlepas. Di sini kita mendapatkan panjangnya adalah 10 nanometer. Lalu yang ketiga adalah 150 suhunya. Kita turunkan lagi pelan.
kita cari jalur aman aja gitu, karena kita tuh ini masih agak panjang, jadi kita agak yang cepat dulu. Nanti kalau udah mendekati di 150 kita lambatkan lagi. Ini kan ada gambar es batunya, itu berarti turun. Kalau es batunya besar berarti turunnya cepat, kalau es batunya kecil berarti ini turunnya lambat gitu guys, jadi tandanya. Begitupun dengan gambar yang api, kalau apinya itu besar, tinggi menjulang, itu berarti temperaturnya naik dengan cepat. Kalau apinya kecil, tingginya naiknya dengan lambat. Ini kan esnya kecil ya, jadi turunnya lambat. Tapi emang saya mengambil yang lambat gini biar nanti mudah kalau mengontrolnya. Ini udah 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Kita mendapatkan panjangnya adalah 7,5 nanometer. Lalu kita mengambil lagi, yaitu pada suhu 100. Pelan lagi ya guys. Ini pelan aja. Udah mendekati, kita pelanin lagi. Pelanin lagi. Udah mendekati banget. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini kita mendapatkan panjangnya 5 nanometer. Kita tulis 5 nanometer. Jadi ini tadi ketiga kegiatan praktikum yang udah kita dapatkan. Jadi untuk data-datanya, saya mendapatkan beberapa data-datanya, yaitu tertera di layar ini. Bisa teman-teman lihat ini. Jadi saya mendapatkan beberapa data-data tersebut, dan cukup ini tadi video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.